Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nanda Fadila di podcast Bigur, Bincang-Bincang Guru. Kali ini kita kedatangan tamu dari guru SMK Bina Kerja, Miss Afwalia. Bu. Halo. Ya, jadi kita sedikit kenalan dulu ya Bu. Nama lengkap Miss Afwalia itu siapa sih Bu? Oke. Perkenalkan, nama saya Afwalia Susilawati. Saya di sini sebagai guru bahasa Inggris. Jadi teman-teman sebagian sudah mengenal namanya Bu Afwalia Susilawati. No. Oh, Miss Afwalia Yes, Susilawati. call me Miss. Mau nanya Bu, kalau Ibu sendiri masuk ke SMKS Bina Kerja dari tahun berapa ya Bu ya? Oke. Jadi saya itu pernah melamar ke sini tuh dari bulan Mei 2018. Jadi setelah lulus kuliah tuh langsung melamar ke sini, cuman belum ada panggilan. Nah, terus sempat kerja dulu di SDIT Nurul Hikmah 3. Nah, terus pada bulan Oktober 2018 baru ada panggilan di sini. Jadi mulai masuk itu berarti Oktober 2018. Oktober 2018. Yes. Selain jadi guru bahasa Inggris, adakah jabatan lain yang Miss Lia laksanakan gitu di SMK Bina Kerja sebagai apa gitu? Ya, kebetulan saya baru-baru ini diamanatkan untuk menjadi pembina OSIS. Pembina OSIS. Ya, jadi selain dari guru bahasa Inggris, saya juga menjabat sebagai pembina OSIS. Pembina OSIS. Kalau boleh tahu, menjabat menjadi pembina OSIS sendiri itu dari bulan kapan ya Bu ya? Kalau nggak salah tuh dari bulan September. Ya, berarti baru banget. Baru banget ya, beberapa bulan yang lalu ya. Baru banget. Oke, kalau boleh tahu sebelum Ibu menjadi pembina OSIS, adakah guru-guru lain yang menggantikan Ibu gitu? Sebelumnya. Iya, sebelumnya. Ada. Pak Riki. Oh, Pak Riki. Dulu ya? itu pembina OSIS itu Pak Riki. Nah, Pak Riki kan fokus di podcast. Ya, jadi saya yang menggantikan sebagai pembina OSIS. Jadi Ibu yang menggantikan ya? Ya, begitu. Oke, terus menjadi guru bahasa Inggris, apa sih Ibu keluh kesahnya sebagai guru bahasa Inggris selama mengajar kurang lebih 4 tahun ya? Baru mau 4 tahun. Keluh kesahnya Bu. Keluh kesah, sebenarnya kalau misalkan untuk pelajaran bahasa Inggris ya, Inggris, anak-anak tuh sebenarnya pada pinter-pinter sebenarnya, sebenarnya cerdas-cerdas. Terus kan sebenarnya bahasa Inggris itu tidak sesulit yang kita bayangkan gitu. Gitu, karena tidak pernah dipakai untuk sehari-hari, ditambah jarang juga, ditambah kalau misalkan ada yang ngomong bahasa Inggris tuh sering diceng-cengin kan biasanya. So tahu kayak gitu. Bukan cuma so tahu, jadi kayak lu mah so Inggris kan, so gitu kan. Gitu ya. Jadi kan anak-anak juga kadang suka malu gitu untuk ini, padahal kalau misalkan untuk ngomong bahasa Inggris tuh kalau nggak dipakai dia akan lupa ya sih, jadi memang harus terus latihan kalau untuk bahasa Inggris. Cuman kalau untuk kesah jadi guru bahasa Inggris, yang pasti sih anak-anaknya tugas yang paling itu sih tugasnya jadi kebanyakan tuh tidak mau mengerjakan. Sebenarnya tugas tuh udah dibikin semudah mungkin gitu, sedemikian rupa udah dibikin LKS-nya, terus warming up-nya kan sebelum pelajaran mulai. Terus saya usahakan selalu ada warming up, terus jadi biasanya anak-anak tuh sulitnya itu mengerjakan tugasnya, jadi nggak bisa tepat waktu gitu, padahal udah dikasih banyak kelonggaran gitu aja sih. Tapi untuk masalah penyerapan materi kan beda-beda setiap anak ya. Ada yang ini udah ngerti, yang ini masih belum. Cuman kalau saya prinsipnya, kalau masih ada yang memang tidak mengerti, boleh ditanyakan kapanpun gitu. Jangan jangan takut gitu kalau untuk bertanya tentang materi gitu. Jadi kalau misalkan memang belum ngerti, tanya aja gitu. Jangan sampai guru nanya ada yang mau tanyakan, diem kan, nggak pada ngomong, tapi ternyata mereka nggak ngerti gitu. Nah, itu sebenarnya yang jadi problem. Mungkin mereka malu juga sih.
Ya bisa juga malu, atau misalkan mungkin ya memang nggak ada niat untuk nanya aja gitu, bisa jadi itu aja. Kalau buat tadi kan kata Miss Lia juga, jadi guru bahasa Inggris itu kan kadang anak-anak terhalang sama tugas ya. Ada gak sih konsekuensi khusus buat orang, maksudnya buat murid-murid yang tidak mengerjakan tugas? Ada gitu? dong. Ada. Kamu juga kan tahu Pernah, sendiri. iya sih, pernah saya juga. Ya, Pernah. kalau misalkan saya termasuk orang yang tegas. Jadi kalau misalkan, jadi saya tidak suka anak yang tidak tepat waktu mengerjakan tugas, baik itu dia datang ke kelas kalau misalkan memang alasannya masuk akal, reasonable, bisa diterima, itu nggak masalah. Cuman kalau misalkan kayak, Bu, saya kesiangan, saya nggak ngerjain tugas karena saya main handphone semalaman di rumah gitu, nggak tidur katanya. Ya, itu kan alasannya, itu kan salah sendiri gitu. Jadi ya berarti harus menerima konsekuensinya. Saya biasanya dulu itu paling paling parah lah, saya coret dari absen. Tapi ternyata itu kan nggak terlalu ngaruh, jadi anaknya malah senang-senang aja. Jadi gimana caranya, ya udah saya push up aja. Walaupun, tapi kan sebelum push up saya tanya dulu, pernah ada yang potong atau tidak gitu, kakinya kah, tangannya kah, atau mungkin kepalanya, kan? Makanya selalu saya tanya dulu gitu. Siapa tahu gitu ada yang pernah patah atau apa gimana gitu kan. Kalau misalkan memang sehat-sehat saja, punya asma atau enggak gitu. Wisi kan pas ke push up tempo ngap. Asmana kambuh kan. Ini kan kalau misalkan memang enggak ada masalah apapun, ya udah gitu. Berarti dia harus nerima konsekuensinya gitu. Jadi, tapi kebanyakan ya sejauh ini sih alhamdulillah, mungkin daripada harus push up mending lebih baik ngerjain tugas. Sebagian gitu kan. aja ya dihukum paling. Gitu. Tapi pernah ada juga sih satu kelas saya push up semua. Karena nggak ngerjain tugas gitu. Jadi padahal ada anak yang rajin gitu. Biasanya sebenarnya tugasnya tuh bukan hanya mengerjakan tugas, tapi harus praktek di kelas. Nah, pada saat disuruh praktek, mereka nggak siap gitu. Padahal itu udah 2 minggu yang lalu. Ya udah terlalu banyak waktu, udah sering ini. Jadi kan jadi guru itu sebenarnya kan punya yang namanya administrasi guru. Jadi ada kayak RPP, silabus, prota, promes dan sebagainya lah. Itu kan kalau misalkan untuk mengajar itu, jadi ada materi-materi yang harus dicapai. Nah, jadi makanya kalau misalkan tidak tercapai, berarti nanti jadi menghambat. Misalkan nih kelas 11 itu kan ada banyak, 11 TKR, RPL, terus sama TP gitu kan, tiap masing-masing jurusan tuh. Kalau saya kan khusus ngajarnya RPL sama TKR. Jadi kalau misalkan kelas 11 ya berarti TKR 1, TKR 2 dan RPL harusnya sih semua sama gitu. Sama, ya. Jadi misalkan kelas TKR 1 sekarang lagi belajar prosedur teks, ya berarti RPL juga harus sama. Prosedur gitu. Teks juga ya. Gitu harus sama. Jadi sebisa mungkin jangan sampai tertinggal gitu. Makanya kalau misalkan tidak mengerjakan tugas menghambat pekerjaan juga kan. Nanti kan pada saat UAS tuh kan penilaian ya. Soalnya tuh kan nggak mungkin, kecuali kalau misalkan ada soal tertentu lah. Tapi pasti ada sedikit 1 atau 2 lah yang beda. Cuman selebihnya kan pasti sama. Yang sudah dipelajari gitu ya. Cuman kan kalau misalkan terkait untuk jurusan ya pasti beda. Misalkan RPL ya berarti ya tentang RPL. Kalau TKR ya berarti tentang mesin TKR gitu. Paling gitu. Terus di sekolah kita sendiri kan pembelajaran itu ada secara luring dan daring ya. Menurut Ibu sendiri gitu, lebih efektif mana Bu, pembelajaran secara daring apa luring gitu? Ya, of course luring. Luring? Iya. Boleh tahu gak alasan Ibu sendiri buat, maksudnya alasan kenapa Ibu lebih suka luring? Karena kan kalau misalkan daring kan nggak semua anak punya kuota untuk ikut Zoom, untuk ikut Google Meet kan, nggak semua. Jadi materi juga tidak tersampaikan dengan baik gitu. Cuman kan kita gimana caranya, kita udah usaha lah, gimana caranya supaya materi itu tidak tertinggal gitu. Karena kan sekarang gini kan kita kan kondisi masih seperti ini, masih belum 100% kayak dulu gitu, masih terbatas lah. Ini kan masih tatap muka terbatas gitu. Jadi tidak boleh 100% ke sekolah kan. Ke sekolah pun nggak boleh lama
Saya kurang tahu 5 jam ya? maksimalnya berapa. Cuman nggak boleh kayak, masih belum boleh kayak dulu gitu. Jadi ya karena kan kalau misalkan luring juga kita juga enak kan saling tatap muka kalau mau ada pertanyaan atau gimana gitu, nggak khawatir ini kuota saya mau habis nih gitu, tiba-tiba keluar gitu kan dari Google Meet. Kalau daring kan, kalau misalkan gini luring kan kalau mau ada pertanyaan tinggal nanya, kalau misalkan memang tidak mengerti tinggal nanya. Terus kalau misalkan luring juga kalau misalkan ada yang tidak mengerjakan kan saya juga tahu enak marahinnya. Kalau daring kan langsung. kalau daring kan saya susah kalau misalkan ininya. Jadi ya pasti semua guru juga pasti lebih enak luring ya? Iya, lebih enak luring, lebih enak kita tetap muka langsung. Kalaupun mau ada games, ada warming up kan lebih enak. Kalau daring warming up kumaha coba, kan susah gitu. Pada tidur juga. Ya saya juga ngerti lah. Saya juga pernah ada di posisi sebagai siswa kan gitu. Saya juga tahu. Maksudnya saya juga dulu pernah kalau ada guru tertentu gitu, misalkan bete gitu atau misalkan males gitu, sama aja. Cuman sebisa mungkin tugas yang dikasih sama guru pasti dikerjakan gitu, mau suka atau tidak suka gitu. Saya juga dulu gitu. Berarti bukan binder dan siswa juga kayak gitu ya? Alami sih. Terus saya punya cerita kayak bukan karma sih ya, tapi bisa dibilang karma juga sih. Saya tuh dulu waktu SMA pernah ada guru PPL. Guru PPL tuh apa, Bu? Yang praktek di sekolah. Jadi mahasiswa kependidikan praktek di sekolah gitu, di sekolah-sekolah. Dulu tuh ada mahasiswa UPI kalau nggak salah, saya lupa guru apa ya, PAI gitu, saya lupa. Nah ke kelas, terus pada saat guru kan papan tulis ngadep belakang kan. Iya. Nah, saya waktu itu posisi belum sarapan. Cuman lapar, cuman saya di bawah kolong meja tuh sambil makan. Megang piscok gitu kalau nggak salah. Saya kira si ibunya nggak akan lihat gitu kan. Karena kan Malik di tukang, biar aku udah tebogang mata di tukang ya. Malik gini kan sambil ngajar gitu. Ternyata dia tahu saya waktu itu kelas 2 SMA tuh belum pakai kerudung. Kamu yang pakai rambut warna kuning. Waduh, siapa? Saya gitu. Terus jangan makan di kelas ya. Oh iya Bu, maaf saya lapar, kata saya gitu. Nah udah. Ternyata pada saat saya jadi mahasiswa, saya PPL, saya ngajar ke kelas, ke sekolah gitu kan. Ada murid yang kayak gitu sama. Tapi saya lupa, bukan lupa. Saya waktu itu nggak berani negur karena ingat saya dulu. Gitu ya. Saya dulu pernah kayak gitu ke guru PPL. Saya bilang, wah ini saya dapat karma apa gimana gitu ya. Cuman dulu tuh memang dari dulu saya waktu PPL itu ngajar sebenarnya anak SMA. Cuman satu kelasnya itu laki-laki mayoritasnya. Perempuannya ada berapa, Bu? 3 orang, ceweknya 3 orang. Jadi kayak vibes-nya tuh kayak ngajar SMK. Terus anak-anaknya yang memang kata guru di situ tuh memang Masya Allah balalager lah. Cuman sabar ya, cenang kalau ngajar di, saya ingat dulu 10.4 gitu. Ngajar 10.4 mah balalager, baru dakna oge si ibu itu ge pernah pundung cenah 2 minggu. Itu guru yang ngajar di situ. Gak ngajar itu? Katanya enggak. Apa bapak guru gitu, saya lupa. Pokoknya ada guru yang sampai sakit hati, dia nggak mau ngajar selama 2 minggu. Saya kan masih mahasiswa waktu itu, belum jadi guru. Saya bilang, lah. Pas masuk ke kelas, ternyata memang balalager gitu. Sama lah seperti di sini gitu, jarang banyak anak yang nggak pernah sekolah gitu, tugas-tugasnya ini. Pada saat saya ngajar malah ngomong ke dia, pada ngobrol sama temen ya? Bukan, dia ngaur gitu. Ngaur. Banyak yang apa sih namanya, banyak yang ceng-cengin merenannya, barudak lalaki merenan ningali mahasiswa meren. Jadi kayak niku mahasiswa ngaheureyan gitu, kayak misalkan gitu, Miss, I love you tuh bahasa Indonesianya apa ya? Saya nggak pernah jawab, ya gitu aja lah selama waktu PPL gitu. Terus kan Bu Miss Lia sendiri itu kan sebagai guru bahasa Inggris ya. Apakah dulu pas kuliah jurusannya bahasa Inggris apa gimana itu? Oh ya, of course lah. Saya lulusan pendidikan bahasa Inggris. Saya dulu kuliah di STKIP Pasundan di Cimahi.
Oh di Cimahi sama kayak Pak Abi berarti. Iya. Dia kakak tingkat saya, cuman kakak tingkat, cuman Pak Abi itu jurusan PJKR kan, olahraga, saya bahasa Inggris. Dulu saya nggak kenal, nggak tahu apa namanya, nggak tahu sama Pak Abi ya, gitu, nggak kurang punya kenalan gitu, nggak banyak saya kenalan anak PJKR, jadi nggak tahu gitu, pas taunya di sini gitu. Berarti pas masuk di SMKS Bina Kerja ya kenalnya ya? Waktu udah jadi guru baru tahu, oh ternyata kita satu pernah kampus gitu. Satu alma mater ternyata kita gitu. Kayak gitu ya. Terus Bu, kalau sebagai guru nih, ada gak sih penilaian tertentu gitu? Aspek-aspek yang dinilai kita sebagai murid itu apa aja sih yang dinilai? Pasti kan bukan nilai doang ya kan? Kayak ada sikap kayak gitu. Oh jelas. Kalau saya tuh dari awal masuk kelas, saya udah bilang sama anak-anak, saya selalu ngomong sama anak-anak kelas yang saya masuk gitu kan ke kelas. Saya selalu bilang, nggak penting kamu itu pintar, tapi adabnya nggak ada gitu. Jadi kalaupun mau sepintar apapun, tapi kamu nggak punya adab, nggak punya sopan santun gitu, mau itu ke guru, mau itu ke teman, kan adab tuh kan nggak cuman sama yang lebih tua, sama teman sendiri atau yang ke bawah juga sama aja, harus punya adab kan. Sopan gitu, sopan santunnya dijagalah segala-galanya gitu, apalagi ke guru gitu. Saya bilang kalau misalkan saya tuh paling nggak suka anak yang asbun, asal bunyi, asal jeplak, asal ngomong lah gitu. Kalau misalkan saya lagi bercanda mah ya nggak masalah ya gitu, tapi kalau misalkan saya lagi serius, saya lagi ngejelasin materi, saya paling benci gitu anak yang kayak gitu. Jadi saya selalu bilang, jadi selain dari penilaiannya, tentulah penilaian pengetahuan selalu saya nilai, itu kan pasti itu jadi penilaian yang utama gitu. Cuman di balik itu kan ada kehadiran, terus ada sikapnya. Saya juga menilai sikapnya dia ke teman gimana sih gitu kan, bukan hanya dari dia ke guru gitu. Jadi ke teman tuh kayak gimana gitu. Kalau misalkan ke temannya tidak bisa menghargai, oh berarti ini orang nggak bisa menghargai orang lain gitu. Kan yang namanya kita pengen di treatment, apa ya bahasa Indonesia treatment teh? Pengen diperlakukan sama orang tuh, ya tergantung kita kan memperlakukan orang lain. Iya. Jadi kalau misalkan kita pengen, oh saya pengen nilainya bagus, ya berarti harus gimana gitu, atau itu untuk guru. Tahu kalau misalkan ke teman, oh gimana ya saya supaya teman itu baik sama saya, ya berarti kitanya sendiri kan harus baik juga sama teman. Itu aspek-aspek penilaiannya. Jadi bukan hanya nilai doang ya, bukan cuma pinter, karena kan kebanyakan orang teh sombong biasanya ada gitu ya. Kalau udah pinter kebanyakan sombong sih. Biasanya orang bisa pelajaran misalkan gitu. Jadi dia menganggap remeh, oh ya udah berarti bebas aja lah gitu. Saya dulu pernah punya teman dulu waktu SMA, dia cerdas banget. Kalau nggak salah namanya Debbie. Dia cerdas banget, pelajaran bahasa Inggris dia jago, pelajaran matematika dia jago, pokoknya jago dia setiap pelajaran. Tapi dia nggak sopan sama guru. Sempet guru tuh sampai marah, sampai nggak mau masuk lagi ke kelas gara-gara dia terus nggak pernah sekolah. Jadi kan nilai dia yang cerdas itu kan jadi berkurang karena dia nggak pernah sekolah. Karena sikapnya juga nggak sopan sama guru, terus sama teman-teman juga kayak tukang bully gitu. Suka ngece-ngece ya. Kayak gitu-gitulah. Jadi kan merasa jadi diri dia sombong mungkin gitu. Jadi pelajaran dari situlah. Jadi ya jangan bersikap seperti itu kalau memang orang lain nggak mau kayak gitu ke kita gitu. Padahal kalau menurut saya pribadi ya, nilai sama sikap tuh kalau bisa diseimbangin gitu. Karena ada yang kayak tadi namanya siapa Miss? Debbie. Pinter tapi sikapnya minus. Iya, harus beriringan lah itu. Jadi jangan sampai guru tuh tahu kan. Jadi setiap anak yang menonjol guru tahu. Kalau ibu saya kan guru SD. Jadi kalau ibu saya bilang guru yang diingat sama guru itu yang pinter, yang pendiam, yang nakal, itu yang paling diingat sama guru. Jadi kalau yang biasa-biasa aja mah kadang guru suka nggak inget gitu. Gitu. Jadi yang paling menonjol guru tuh pasti paling tahu gitu. Jadi tahu
mana anak yang ini. Apalagi kalau misalkan wali kelas kan, kalau misalkan wali kelas kan jadi dia lebih intens gitu, lebih tahu mana anak didiknya yang begini. Jadi lebih apa namanya, pendekatannya juga lebih dalam gitu daripada sama guru yang lain gitu, karena kan memang itu tugasnya. Pindah ke OSIS nih Bu, mau nanya dong, di OSIS sendiri gitu sebelum angkatan saya pernah ada gak kayak kasus-kasus gitu di sekolah ini? Maksudnya kasus gimana? Kayak pembulian kayak gitu atau pergaulan bebas yang kayak gitu ada gak? Kalau misalkan di OSIS sih saya nggak tahu ya, karena kan dulu baru saya nggak ngejabat jadi OSIS. Cuma setahu saya sih anak OSIS mah biasanya terkenalnya baik, balalager. Cuman kalau untuk kasus pembulian, saya dulu baru pertama kali ngajar banget. Ada itu, saya lupa namanya, anak TKR, saya lupa namanya. Cowok berarti ya? Cowok, dan cowok semua itu. Dia tuh sama teman sekelasnya selalu ceng-cengin gitu, selalu dibully lah. Cuman walaupun dibulinya tidak secara jelas mungkin ya, saya nggak tahu apa dia kenapa gitu tiba-tiba dibully gitu. Cuman saya tahu ini anak dibully nih gitu. Saya bilang kan ada anak yang berani ngomong kasar, maksudnya ngomong kasar ke anak yang dibully itu di depan saya gitu waktu saya ngajar. Saya bilang, kamu maksudnya apa ngomong kayak gitu? Itu Bu imah heureuh ya enggak. Saya bilang itu kamu termasuk pembulian kata saya. Terus saya bilang sama anak yang dibully itu, kalau memang kamu dibully bilang sama wali kelas kamu. Jangan diem aja. Soalnya kebanyakan apa ya, orang yang dibully kayak gitu tuh kalau pengen lapor malah diancam gitu, Bu, setahu saya sendiri ya. Ya setidaknya kita bilang dulu aja gitu, jangan sampai takut sih. Kalau misalkan memang ada yang dibully atau gimana, jangan diem aja. Karena guru juga harus tahu gitu tindakannya seperti apa. Kalau misalkan udah bilang ke wali kelas, kalau misalkan memang anak yang bermasalah itu bikin masalahnya parah banget, ya berarti dikeluarkan. Kesiswaan ya, enggak juga. Jadi tahap mengeluarkan siswa itu tidak semudah itu gitu. Jadi harus ada hal yang fatal banget baru gitu kan, kayak misalkan minum minuman keras gitu kan, atau misalkan ketahuan bawa narkoba. Pokoknya hal-hal yang memberatkan lah, kan poin-poinnya kan ada kan, Pak Abi kan pernah memberikan itu kan. Nanti kalau misalkan melakukan apa nanti poinnya dikurangi. Cuman kalau misalkan kayak seperti itu sih, itu udah parah. Kalau misalkan kayak minum minuman keras, kayak narkoba kayak gitu kan, kriminal itu masuknya. Udah nggak bisa ditoleransi itu. Terus terkait bully sih, saya juga pernah punya pengalaman. Dibully juga? Dulu waktu SMA. Baru masuk banget saya sama kakak tingkat, sama kakak kelas malah. Kelas 11? Saya kelas 1, kakak kelasnya kelas 3. Mau tamat berarti ya? Jadi dulu tuh saya inget banget, namanya geng wig-wig. Wig-wig? Namanya geng wig-wig gitu, saya inget banget. Dulu waktu saya SMA masuk pertama kali, saya kan dulu kalau waktu pertama kali masuk belum pakai kerudung kan. Jadi dulu pada saat ospek ya, kayak ospek gitulah. Pada ospek itu kakak kelasnya menyuruh buat pakai jadi dress code-nya itu superhero. Nah, saya waktu itu ceritanya saya jadi Wonder Woman, Catwoman, ceritanya jadi Catwoman. Terus baju kan hitam-hitam gitu, Catwoman kan. Terus pakai ya pokoknya mirip sama Catwoman lah. Aksesoris ya. Gitu. Nah terus mungkin nggak tahu karena muka saya yang jutek, ternyata dari situ manjang, dari situ. Jadi setiap saya lewat, terus waktu yang paling epic tuh, jadi geng wig-wig itu kan punya satu, jadi kayak ada satu member. Ada member cowoknya satu. Gitu. Oh itu tuh geng cewek? Cewek semua. Cowok satu, seingat saya ya. Ceweknya tuh nggak tahu 10 orang atau berapa gitu, banyak pokoknya gengnya. Nah, pada saat saya mau ke kantin, saya mau makan, itu yang cowok itu ngomong gini, "Hei anak-anak baru, jangan kayak yang namanya Afwalia ya. Kalau mau sekolah di sini jangan belagu," katanya gitu. Lemes banget tuh cowok. Saya kan mau beli mie ayam, nggak jadi, saya balik lagi, takut lah gitu kan. Saya sampai nggak jadi gitu.
Terus ada teman satu orang masuk ke kelas, nggak tahu kelasnya mana, dia bilang, yang mana yang namanya Avolia. Aduh, saya bilang saya cari lagi. Saya kira itu tuh kakak kelas, ternyata bukan. Katanya saya juga sama kelas 1 katanya gitu. Jangan takut katanya. Oh, dikasih sport gitu ya. Jangan takut katanya, gini. Itu literally dia ngomong di kantin. Itu kan semua orang tahu. Ngedenger gitu. Iyalah, suara dia keras gitu. Jadi saya sampai ngerasa kok gini-gini banget, salah saya apa gitu kan. Udah lama-lama tiap saya mau pulang, kakak kelas itu nyariin saya kan di lantai atas kelas 10, dia di lantai bawah. Dia bilang, Avolia, ya teteh pulang dulu ya, cantik gitu. Coba caper. Saya bilang, teh kunaon itu teh, saya salah apa gitu kan. Bilanglah saya ke mama, ke ibu saya bilang, saya dibully sama kakak kelas gini. Oh, ibu saya marah. Laporlah ke guru di sekolah. Gini, anak saya dibully gini. Oh, siapa Bu? Ini namanya ini. Ya udah. Nah, pada saat saya lagi belajar di kelas tuh, guru saya, saya masih ingat namanya Ibu Garmini, guru geografi, saya masih ingat. Dia manggil saya ke depan kelas. Boleh sini. Kenapa Bu? Beliau ngomong kata beliau gini, Avolia, kalau misalkan ketemu kakak kelas, ketemu guru, ketemu teman, jangan jutek katanya gitu, harus senyum katanya gitu. Oh, memang kenapa Bu sama saya? Ya kamu tuh terlalu jutek katanya, kata Bu Garmin itu. Jadi kalau misalkan ketemu sama kakak kelas tuh sapa gitu, jangan diem aja. Saya bilang, saya nggak mau Bu kalau misalkan senyum, takutnya ntar saya senyum ntar dia nggak dibalas, saya sakit hati, kata saya bilang gitu. Terus kata Bu Garmin ini, jangan sakit hati katanya, biarin aja kita, yang penting kita udah berbuat baik, kata Bu Garmin itu. Mungkin dia mau ngebalas senyum kita mau enggak, yang penting kita udah berbuat baik. Gitu, udah senyum gitu sama dia, udah sapa. Itu sebenarnya saya dulu tuh waktu zaman sekolah tuh bukan tipe orang yang mau menyapa orang kan. Jadi saya benar-benar cuek sama orang sekitar saya. Jadi benar-benar nggak tahu, maksudnya males lah gitu untuk sapa-sapa kakak kelas gitu kan sebenarnya dulu tuh. Cuman dari itu saya ambil positifnya, oh mungkin ini jadi pembelajaran saya juga gitu. Oh, saya harus lebih ramah sama orang, mungkin itu. Nah, selidik ternyata geng wig ini deket sama Bu Garmini. Mungkin saya nggak tahu juga ya, saya nggak mau suzon, mungkin meren sama Bu Garmini, meren ada anak baru tapi gini meren, mungkin minta apa namanya, pembelaan mereka juga ya, minta bantuan mungkin, tapi saya juga nggak tahu sih. Ini mah pemikiran saya bilang, nah itu kan walaupun tidak dibully secara fisik, tapi kan itu mental saya udah kena kan di situ. Saya sempet down, takut untuk ketemu mereka gitu. Walaupun mereka nggak secara fisik sih, cuman yang saya dengar dari cerita teman-teman saya yang kakak kelas gitu kan, mereka memang brutal gitu sama orang. Saya, kamu mah beruntung, cuma ngomong gitu aja, gitu. Tapi kan saya juga ada rasa saya takut untuk ke sekolah, untuk ketemu mereka. Saya takut mau ke kantin ketemu mereka. Terus pada saat, jadi kan saya kan dulu SMA PGRI. Di SMA PGRI itu jadi ada kayak panggung khusus gitu, mungkin kalau ada acara-acara apa di situ. Nah, saya kebetulan memang aktif kan, tapi bukan aktif secara OSIS gitu. Kalau misalkan ada acara-acara apa saya ikut gitu. Ditunjuk juga sama guru. Waktu itu saya harus perform nyanyi sama kakak kelas gitu. Nah, terus waktu pada saat latihan santai-santai aja, tapi pada saat perform ternyata geng wig semua di depan ngeliatin. Ngebully lagi? Enggak juga. Saya kan khawatirnya dia ngebully. Ternyata dia enggak. Mereka cheer up saya gitu, mereka nyemangati saya gini. Saya bilang, oh mungkin sayanya aja yang terlalu overthinking, merenan terlalu. Padahal mungkin kalau misalkan kitanya enggak punya salah apa-apa, merenan mereka juga baik, mungkin mereka juga baik-baik. Karena kan teman sekelas saya juga ada saudaranya tuh geng wig gitu. Katanya si teteh ini mah baiknya, tapi kan yang lain-lainnya itu yang ngebully saya gitu. Mungkin 1-2 ada yang baik ya. Mungkin gitu. Makanya dulu kayak mencekam suasana di sekolah dulu waktu mereka belum lulus. Gak tenang gitu kalau masuk ke sekolah. Gak tenang gitu. Cuman dari situ
dari situ saya mikir kalau misalkan saya takut saya nggak akan sekolah. Jadi mental saya harus, walaupun saya takut ya Paksain aja. harus dipaksain gitu. Makanya saya sok sebel gitu nya mun aya nu ngabuli-buli gitu teh, karena saya pernah ada di di posisi itu dia. ya. Makanya kalau misalkan lihat siswa yang ada yang kayak yang ngebully gitu, selalu saya omongin aja gitu. Udah sekian kayaknya ya podcast hari ini. Buat teman-teman diingat jaga lisan, terutama mulut, karena ada apa ya? Saya pernah dengar dulu, mulutmu adalah harimaumu Ya. gitu. Mungkin kita nggak mukul orang, tapi terkadang perkataan kita bisa menyakiti seseorang. Lidah tidak bertulang Lidah ya. tidak bertulang ya. Sekian. Oh iya, jangan lupa follow @officialbinakerja. Jangan lupa di like, comment, and share. Terus subscribe. Jangan lupa loncengnya dinyalain biar update video-video terbaru. Saya Nanda Fadilah dan Miss Afwalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.